Hari ini cabai kita sudah berumur 9 minggu setelah tanam. Untuk perawatan kita berikan setiap 1 minggu sekali, baik itu penyemprotan dan juga pemupukan. Inilah perkembangan cabai kita, seperti apa sih pertumbuhannya setelah kita berikan perawatan di minggu yang lalu. Mulai dari bawah ya, inilah dia. Kita manfaatkan halaman rumah dengan menggunakan media polybag saja seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian di umur yang sekarang sebaiknya kita sudah mulai menambahkan media tanam. Kalau cabai kita mulai beranjak dewasa seperti ini, biasanya perakarannya mulai muncul ke permukaan. Sebaiknya kita tambahkan sedikit demi sedikit media tanam ke dalamnya agar perakarannya menyesuaikan ya. Di umur 3 minggu kemarin kita potong pucuk, ini masih ada bekasnya dengan memelihara beberapa tunas air. Dan sekarang tunas air inilah yang menjadi tunas produksi, sudah besar-besar seperti ini. Sudah terbentuk percabangan Y dan sudah mulai pembentukan bakal buah. Ya, di setiap percabangan inilah munculnya calon-calon bunga, kemudian pembentukan bakal buah sampai nanti pematangan buah. Ya, semakin banyak percabangan Y, semakin rampak akan semakin banyak pula buah yang dihasilkan nantinya. Kalau di umur kemarin ya, minggu sebelumnya masih belum terlalu rampak ya, percabangan Y-nya belum terlalu panjang. Kalau di minggu ini terlihat sudah mulai semakin rampak dan buahnya juga sudah mulai semakin besar ya, ada yang double-double juga. Kemudian di semua percabangan muncul calon-calon bunga, ini juga ada yang double. Kemudian kita juga ada pelihara lebih dari 3 tunas air. Contohnya ini ya, ini di umur 3 minggu juga sama. Kita potong pucuk masih ada bekasnya dengan memelihara lebih daripada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun 6 kita pelihara, alhamdulillah pertumbuhannya itu kompak. Dan ini cabai kita di bagian samping. Kalau kemarin buahnya masih kecil-kecil, sekarang teman-teman bisa perhatikan mulai besar-besar seperti ini ya, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Di setiap percabangan ada yang double ya. Inilah kondisinya hari ini yang berumur 9 minggu setelah tanam. Di setiap percabangan juga teman-teman perhatikan ya, semuanya pembentukan bakal-bakal buah seperti ini. Oke lah, setelah ini kita lanjut perawatan. Kita mulai dulu dari pemupukan. Kalau di minggu ini kita tidak menggunakan NPK dengan alasan kita mengurangi unsur nitrogen. Ya, unsur nitrogen sendiri akan menyebabkan kerontokan bunga biasanya ya, nitrogen yang berlebihan. Jadi karena beberapa hari juga hujan ya, air hujan itu kan mengandung nitrogen. Jadi di minggu ini kita memilih tidak menggunakan NPK. Ya, karena nanti takutnya terlalu tinggi nitrogen akan menyebabkan bunga cabai rontok. Jadi kita hanya menggunakan asam humat saja. Ini sisa tanaman cabai kita sebelumnya ya, bebas juga menggunakan asam humat merek apapun, yang penting asam humat. Ya, dengan dosis 2-4 gram untuk 1 liter airnya. Di sini sudah kita siapkan air bersih. Kita hanya butuh 1 sendok makan saja ya untuk 4 liter air. Jangan lupa diaduk karena asam humat ini terlalu halus ya serbuknya itu, jadi mudah menggumpal. Pastikan dulu diaduk sampai gumpalan-gumpalan yang ada larut dengan sempurna.
ini yang saya katakan menggumpal ya, sebaiknya kita pecahkan dulu. Karena asam humat ini rata-rata dengan merek apapun ya sangat halus, jadi sangat mudah menggumpal. Makanya kita pastikan kita aduk dengan sempurna. Kalau di tempat kawan-kawan asam humat ini mudah didapatkan, saya sangat menyarankan setiap 1 minggu sekali ya, agar media tanamnya itu sehat ya. Karena asam humat ini pembenah tanah sebenarnya, menyehatkan tanah ya, menyuburkan tanah, juga menggemburkan ya, membantu menggemburkan tanah, jadi tidak mudah padat. Kemudian setelah kita pastikan tidak menggumpal, sudah larut seperti ini, kita kocorkan seperti biasa ya. Kita butuh wadah dengan takaran 200 ml. Jadi setiap pemupukan kita selalu mengocorkan larutan pupuk itu 200 ml untuk 1 batang tanaman. Langsung saja, ini sudah larut. Ini ya, 200 ml kita kocorkan pada media tanam. Kita sudah selesai pemupukan, sekarang kita lanjut penyemprotan. Di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada insektisida. Di minggu ke-9 ini kita menggunakan insektisida Demolis. Ya, bahan aktif Demolis ini abamectin untuk mengendalikan hama trip, kutu daun dan juga tungau. Untuk dosisnya kecil saja, 0,5 mili untuk 1 liter airnya. Penggunaan insektisida sebaiknya kita analisa tanaman ya, jadi menyesuaikan. Misalkan hama apa yang menyerang, kita pastikan insektisida yang kita gunakan ampuh untuk mengendalikan hama tersebut, jadi tepat sasaran. Kemudian yang kedua, seperti biasa fungisida. Jadi untuk penyemprotan kita selalu barengi insektisida dan juga fungisida. Fungisida ini singkatnya untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Kita gunakan dosis kecil juga, 0,5 mili untuk 1 liter air. Oh ya, ini fungisida skor ya, dari PT Syngenta, bahan aktifnya difenoconazole untuk mengendalikan atau pencegahan bercak daun. Cukup dosis kecil saja, karena ini 0,5 sampai 1 mili seharusnya. Kita gunakan dosis setengah saja. Kemudian pupuk pembuahan ya, mulai minggu kemarin kita sudah supply tanaman cabai kita dengan pupuk pembuahan, karena memang sudah terlihat hampir semua tanaman bisa dikatakan sudah rata, mulai rampak ya pembungaannya, kemudian pembentukan bakal buah. Jadi untuk mengendalikan dan pencegahan seperti rontok bunga, rontok buah, kemudian membantu menjaga kualitas hasil buah nantinya dan memperkuat figur tanaman, kita gunakan Kalinet ini ya. Ini pupuk pembuahan yang sudah kita gunakan dari tanaman-tanaman kita sebelumnya. Mengandung kalium cair, kemudian ini juga ada boron ya, fosfatnya ada 12%, kalium dan juga boron. Untuk dosisnya kita gunakan dosis 2 mili untuk 1 liter airnya. Ini sudah terbukti ya di tanaman-tanaman kita sebelumnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Buahnya, bobotnya besar, warnanya juga bagus, kemudian memperlebat buah juga.
Kemudian di umur sekarang kita menambahkan ZAT ya. Ini zat aktivator tanaman merek dagang Ambition. Ambition ini kita gunakan 4 kali saja. Pindah tanam, pembungaan ya, memasuki pembungaan, dan pembuahan. Ini sangat bagus sekali, mengandung 3 unsur organik, asam amino, asam sulfat, dan juga unsur mikro. Kita gunakan Ambition dengan dosis 2 mili untuk 1 liter airnya. Penggunaan Ambition ini tidak dianjurkan terlalu sering ya. Hanya dianjurkan 3-4 kali saja per musim. Contohnya untuk pencegahan stres tanaman, mencegah tanaman kerdil di saat baru pindah tanam, itu yang pertama. Kemudian memasuki pembungaan sampai pembuahan. Jadi 4 kali saja. Ini mempercepat pertumbuhan. Insektisida, fungisida, pupuk buah, dan juga zat aktivator tanaman udah. Yang terakhir, jangan lupa tambahkan perekat. Jadi setiap kali penyemprotan, ini jangan lupa perekat. Agar hasil penyemprotan itu maksimal, tidak mudah juga terbilas oleh air hujan. Bebas, kalau ini menggunakan merek apapun bebas. Karena banyak memang dijual di pasaran, perekat dari yang murah sampai yang mahal. Kemudian jangan lupa botol-botol setelah penggunaan ditutup dengan rapat untuk menjaga kualitas obat nantinya. Setelah semua tercampur rata seperti ini, baru kita siapkan sprayer. Kita pindahkan dulu ya. Untuk perawatan, baik itu penyemprotan ya, pemupukan, menyesuaikan. Tidak harus di pagi hari. Memang bagusnya di pagi hari, tetapi kan menyesuaikan kegiatan kita. Kalau misalkan pagi ada kegiatan ya nggak masalah, sore aja. Oke, kita lanjut dulu untuk penyemprotan. Tidak perlu sampai terlalu basah ya. Abu halus saja seperti ini. Mulai dari atas, kemudian bagian bawah. Oke, kita lanjut di bagian samping. Oke teman-teman, kita sudahi saja perjumpaan kita di minggu ini. Di awal kita sudah spill perkembangan cabai kita, kemudian kita lanjutkan pemupukan dan juga penyemprotan. Mudah-mudahan dengan adanya perawatan di minggu ini, khususnya di minggu ke-9, kita harapkan nanti di minggu-minggu selanjutnya cabai kita tumbuh lebih sehat dan subur lagi, tentunya berbuah lebat. Sampai berjumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.